Hai minasan konnichiwa, Riki desu. Minasan genki desu ka? Mungkin dari kalian banyak yang berpikir, ngapain sih kita belajar bahasa Jepang? Bahasa Jepang buat apa? Emang di Indonesia bahasa Jepang populer kah? Atau kamu masih bingung belajar bahasa Jepang buat apa? Oke, hari ini kita akan belajar tentang 5 alasan kenapa minasan harus belajar bahasa Jepang. Yang pertama adalah untuk meningkatkan daya ingat kita. Dengan kita selalu mengingat kosakata-kosakata baru, pola-pola baru, atau kita akan mempraktekannya, itu membuat otak kita selalu bekerja, pelajari kosakata, dan cara terbaik untuk menghafal kosakata adalah mempraktekannya. Ya, dengan kita mempraktekannya terus, maka kita akan secara sadar menghafal dalam diri kita sendiri, ya, dan akan menambahkan daya ingat dari kita. Yang kedua, bisa mengkonsumsi konten-konten Jepangan tanpa kesulitan. Banyak dari kita yang nonton anime masih ngeliat subtitle, ya. Jadi kita membagi fokus kita ke cerita dan membaca subtitle. Kita tidak enjoy dalam melihat anime atau mengkonsumsi konten-konten dari Jepang. Konten Jepang di sini tidak hanya dari video saja, tapi dari Google. Misalnya kita ingin mencari tahu perbedaan antara pola ini sama pola ini dengan bahasa Jepang gitu. Kita harus mencari dulu, terus kita Google Translate. Di Google Translate belum tentu translatannya benar. Terkadang membuat kita malah jadi bingung. Itulah kenapa di poin kedua kita harus belajar bahasa Jepang. Di samping itu, dengan kita bisa bahasa Jepang, kita bisa tahu cara pikir orang Jepang tuh gimana, budaya-budaya Jepang tuh gimana, ya, konten-konten Jepang tuh gimana. Ya, konten-konten Jepang itu asik-asik banget, ya. Beda banget sama di kita. Ya, mungkin cara pikirnya, destinasi apa tuh yang di Jepang yang asik-asik, yang keren-keren. Kalau kamu sudah sampai Jepang, kita bisa nonton TV-TV Jepang, ya, tanpa subtitle, karena ya pasti ya TV di Jepang tanpa subtitle, jadi kita bisa menikmati TV di Jepang itu dengan lebih enak. Kita bisa tahu perkiraan cuaca hari ini bagaimana, ada berita apa hari ini. Itu lebih memudahkan kita dalam mengkonsumsi konten-konten dari Jepang. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan peluang-peluang magang di Jepang atau kerja di Jepang. Mungkin dari minasan pikiran ya, nyari kerja di Indonesia susah. Kalau mau kerja di Indonesia harus syarat ini, harus ini, harus ini, harus ini. Banyak banget syarat yang harus dipenuhi ketika ingin bekerja, ya. Tapi ketika minasan ingin magang di Jepang, memiliki syarat-syarat yang cukup mudah, ya. Apalagi untuk minasan yang pengen magang di Jepang. Untuk minasan yang ingin magang di Jepang itu persyaratannya minasan harus lulus SMA dulu atau sederajat, lalu mempunyai KTP, lalu nanti akan dites secara fisik, selalu ada interview dan tes-tes gimana orang pengen bekerja. Bisa dari mulai SMK dengan gaji kurang lebih 10 juta per bulan. Dan biasanya di kontraknya minimal 1 tahun atau bisa lebih. Tergantung kinerja minasan di Jepang bagaimana. Kalau kinerja minasan lebih bagus, maka akan dikontrak lebih lama. Lalu di poin keempat, minasan bisa menikmati Jepang tanpa tour guide. Nah, bagi minasan nih yang ingin ke Jepang, pas pengen ke Jepang bingung mau ngapain ya. Pas di Jepang nanti ngomongnya gimana ya. Pas di Jepang nanti, aduh, ini saya harus kemana ya. Itu minasan tidak usah khawatir. Dengan minasan bisa bahasa Jepang, minasan bisa mengeksplor Jepang lebih enak, ya, lebih seru. Dan menurut saya di Jepang itu kita bisa jalan-jalan sendiri tanpa harus takut dengan keadaan di sana, ya. Yang kita sudah tahu Jepang itu negara yang aman, ya. Ketika kita kehilangan sesuatu itu bakal balik lagi kemungkinan besarnya, ya. Atau minasan bisa lihat di YouTube ketika ada seseorang yang ketinggalan tas, ketinggalan dompet, itu tidak masalah, ya. Bahkan bisa kembali lagi, ya. Mungkin minasan bisa lihat cerita-ceritanya, search saja di YouTube, itu tentang sosial eksperimen di Jepang, ya, bagaimana dengan barang yang hilang itu bisa kembali lagi. Dan itu beneran terjadi kepada saya yang ketika itu kehilangan sebuah tas, lalu kita telepon polisi sekitar situ, ketika bilang begini, akhirnya tas saya pun
masih ada di pos polisi sana. Dan alhamdulillahnya bisa kembali lagi dan bisa didapatkan lagi. Yang kelima, punya relasi atau teman dari Jepang. Nah, kita sekarang harus bisa banyak teman nih, terutama teman dari luar negeri. Dengan kita punya teman dari luar negeri, itu memudahkan kita untuk belajar, terutama ya mungkin minasan bisa dengan punya relasi orang Jepang bisa membuat bisnis les bahasa Jepang. Dengan minasan punya teman orang Jepang, itu minasan bisa belajar secara gratis dengan langsung dari native-nya. Biasanya yang takut punya teman orang Jepang itu diawali oleh takut ngomong, takut salah pola kalimat, takut salah kosakata, dan itu membuat minasan ketika ada teman lagi ngobrol kita cuma diem aja ya, kita cuma diem dengerin ya, nggak ngerti apa-apa. Namun dengan minasan bisa bahasa Jepang, orang Jepang bakal tertarik kepada kita nih, kok orang ini seru ya ngobrolnya ya, kok orang ini bahasa Jepangnya jago ya. Orang Jepang itu akan ada minat kepada kita ya. Jadinya kita bisa ngobrol tentang hobi, tentang cara pikir, tentang budaya, dan itu bisa kita dapatkan langsung dari native-nya. Kita nggak perlu cari-cari lagi di internet, kita langsung aja nanya ke dia bagaimana cara berpikir orang Jepang, budaya Jepang, apa aja yang lagi hype di Jepang. Minasan bisa dapat dari minasan bisa bahasa Jepang. Ketika punya teman orang Jepang itu pasti bisa belajar langsung dari native-nya dan bisa jadi partner bisnis. Ketika saya buka privat bahasa Jepang, kita bisa kerjasama. Saya yang ngajar bahasa Jepang, orang Jepangnya nanti akan mengajarkan percakapan, karena belajar percakapan itu penting dan membuat minasan lebih pede lagi. Oke, mungkin itu saja video kali ini ya. Jika bermanfaat, minasan bisa share ke teman-teman minasan. Kore de douga ga owarimasu. Arigatou gozaimasu. Mata ne.